kalimat ini menunjuk kepada satu. Yang pertama sekali dikatakan oleh Alkitab tentang perkara-perkara kecil. Yang kedua juga kita menemukan tentang mamon yang tidak jujur. Dan yang ketiga adalah harta orang lain. Harta orang lain, mamon yang tidak jujur, dan juga perkara-perkara kecil. Ini merupakan satu makna yang sama, tetapi dibuat dalam metafora-metafora yang berbeda. Perkara-perkara kecil itu maksudnya itu adalah dunia ini. Mamon yang tidak jujur itu juga adalah dunia ini. Sementara yang disebut dengan harta orang lain itu juga adalah menunjuk kepada dunia ini. Kenapa dikatakan metafora dunia ini dengan perkara-perkara kecil? Karena memang dunia ini dibandingkan dengan surga. Karena ada antitesis dari perkara-perkara kecil, yaitu perkara-perkara besar. Dan perkara-perkara kecil itu menunjuk kepada dunia ini. Dan perkara-perkara besar itu menunjuk kepada surga. Itu sebabnya kita berkata, apabila engkau tidak setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka engkau tidak akan diberikan perkara-perkara yang besar. Tetapi apabila engkau setia kepada perkara-perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara besar. Kenapa dibuat perkara-perkara kecil? Karena memang dunia ini kecil dibandingkan dengan surga. Dunia ini teramat kecil dibandingkan dengan surga. Bukan berbicara luasnya saudaraku, tetapi berbicara kecil dalam pengertian makna yang lebih luas. Kenikmatan di dalam dunia ini jauh lebih kecil daripada kenikmatan yang akan kita peroleh. Hidup dalam dunia ini jauh lebih kecil daripada hidup di kekekalan dalam surga yang kekal. Segala sukacita, kesenangan atau apapun euforia, kegembiraan di bumi ini teramat kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita akan terima di surga. Itu sebabnya kita katakan bahwa apa yang kita terima, penderitaan-penderitaan kecil yang kita terima di dunia ini tidak sebanding dengan sukacita upah yang kita akan terima di surga nantinya. Saudaraku, itu sebabnya dikatakan apabila engkau setia kepada perkara-perkara kecil, itu adalah di bumi ini. Dan juga Alkitab katakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur ini ada di bumi ini. Gambaran bumi ini adalah mamon yang tidak jujur. Kenapa dikatakan mamon yang tidak jujur? Karena memang di bumi ini kita lihat kiri kanan, banyak ketidakjujuran kita temukan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Itu sebabnya banyak orang berkata tidak ada kejujuran di bumi ini. Alkitab juga berkata tidak ada yang berakal budi di bumi, satu pun tidak, kata firman Tuhan. Itu sebabnya mamon yang tidak jujur, perkara-perkara kecil, itu adalah gambaran bumi ini, dunia ini. Dan juga Alkitab katakan harta orang lain, itu juga gambaran tentang dunia ini. Coba dibaca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Salah seorang membaca bagi kita. Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Filipi pasal ketiga, coba dibuka Alkitab, dan kalau menemukan langsung dibaca saja ayat 20. Filipi pasal ketiga 20. Filipi pasal 3 ayat yang 20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Paulus berkata kepada orang-orang Filipi bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Oleh sebab itu bumi ini bukan milik kita. Bumi ini bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, dan bukan didesain oleh Tuhan menjadi milik kita. Paulus katakan kepada orang-orang Filipi bahwa kewarganegaraan kita itu di surga, dan kita menantikan juru selamat kita Yesus Kristus dari surga. Coba dibaca 1 Tesalonika 1 ayat 5. 2 Tesalonika 1 ayat 5.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. 2 Tesalonika 1:5 ya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Layak menderita karena kerajaan Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ini adalah gambaran-gambaran betapa semua orang percaya yang ada di bumi ini, mereka itu sebenarnya bukan warga negara bumi ini. Tapi walaupun mereka tinggal dalam bumi ini, tetapi mereka adalah warga kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, yang menjadi persoalan adalah Alkitab katakan walaupun kita ada di bumi ini dan kita bukan warga negara bumi ini tapi warga negara kerajaan surga, tetapi barang siapa yang tidak setia di bumi ini, maka tidak akan diberikan, tidak akan diserahkan yang menjadi milik kepunyaanmu, yaitu surga. Kalau kau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, maka Tuhan tidak akan memberikan perkara-perkara besar. Kalau kau tidak setia dalam bumi ini, maka otomatis tentunya perkara-perkara besar, yaitu surga, tidak akan pernah kau miliki. Engkau tidak akan pernah tinggal diam di sana, karena engkau tidak tinggal dengan setia di bumi ini. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus? Apa kita harus bersahabat dengan bumi ini? Apakah kita akan akrab dengan bumi ini? Apakah kita menjadi salah satu dari bumi ini dan hidup dalam keduniawian? Maksud setia di sana bukan sedemikian, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, terjemahan asli dari bahasa Alkitab yang kita baca ini, kata setia itu dipakai dengan istilah pistos. Pistos itu sama dengan pistis. Artinya beriman. Jadi kalau umpamanya terjemahan bebas dari Alkitab ini katakan, apabila engkau tidak beriman di bumi ini, maka engkau tidak akan pernah menerima surga. Tetapi apabila kau beriman di bumi ini, maka engkau akan memiliki surga nantinya kelak. Itu namanya pistos. Bahasa Indonesia ini memang kurang sempurna dipakai kata-kata setia. Tapi kalau saudara cek nantinya bahasa Inggris terjemahan KJV, bahasa Inggris terjemahan NIV, pokoknya semua bahasa Inggris, semua kata-kata dengan pistos atau faithful, beriman. Hanya bahasa Indonesia ini saja yang kurang sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kata beriman di sini maksudnya apa? Sesuai dengan konteks ini adalah walaupun kita tinggal di bumi ini, tetapi tetap fokus kita adalah surga. Walaupun kita tinggal di bumi ini, tetap harapan kita, tujuan kita harus kita arahkan kepada surga. Oleh sebab itu, maka penulis Alkitab ini dan Yesus yang menyampaikan perumpamaan ini mengingatkan, memberikan warning kepada kita supaya saudara yang tinggal dalam bumi ini, maka di dalam engkau tinggal dalam bumi ini, tetapi pengharapanmu, harapanmu, tujuanmu dan semua fokusmu adalah harus mengarah kepada surga, bukan mengarah kepada bumi ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ada orang yang tinggal di Kalimantan seperti abang ini, tetapi karena ada keluarganya di Bekasi, ada istri, ada anak-anak, ada hartanya, ada rumahnya, ada motornya, sehingga walaupun dia tinggal di Kalimantan, tetapi fokusnya selalu terbayang kepada Bekasi, teringat kepada keluarga, teringat kepada rumahnya, teringat kepada apa kesibukan-kesibukan yang ada di Bekasi. Karena apa? Karena rumahnya ada di sana, saudaraku yang kasih, hartanya ada di sana. Maka Alkitab katakan berkata, di mana hartamu berada, maka di situ hatimu berada. Kalau memang harta kita yang sesungguhnya itu adalah surga, sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas ini,
maka setiap umat-umat Tuhan harusnya berpikir tentang surga. Waktu dia bekerja, surga yang diangan-angankan. Waktu dia beraktivitas, surga yang diangan-angankan. Waktu dia menikah, surga juga yang diangan-angankan. Saudara aku nggak kasih dalam nama Yesus. Itulah katanya harus beriman di bumi ini. Bukan engkau percaya kepada bumi akan memberikan kenikmatan dan kau hidup. Bukan itu maksudnya. Tetapi konteks ayat ini, beriman di bumi ini, beriman kepada perkara-perkara yang kecil. Artinya kau tinggal di bumi ini dan hidup beraktivitas di bumi ini, tapi fokus dan harapan pengharapanmu itu harus di surga. Itulah maksud daripada ayat ini. Apabila engkau setia kepada perkara-perkara kecil, maka engkau juga akan diberikan perkara-perkara besar. Puji Tuhan. Kau beriman di bumi ini, maka akan diberikan surga yang menjadi pengharapan itu. Kau beriman kepada harta orang lain, kau akan diberikan kepada hartamu sendiri, yaitu surga. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat bumi ini, saudaraku yang terkasih, sering sekali menjadi persoalan adalah banyak orang tertinggal di bumi ini karena dia terikat kepada bumi ini. Dia berharap surga, dia mengangan-angankan surga, tetapi dia menjadi terikat kepada bumi ini. Dia menjadi terjajah oleh bumi ini. Dia malah melalaikan fokusnya kepada surga. Oleh karena dia anggap, ngapain saya fokus lagi ke surga? Bumi ini teramat nikmat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Paulus memberikan wanti-wanti supaya orang-orang jangan sampai terjebak di bumi ini. Kita warga negara surga, tetapi jangan sampai terjebak di bumi ini. Banyak orang terjebak di bumi ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ini nanti bisa kita skip. Dulu di kampung kami ada seorang pemuda menikah dengan janda yang punya anak 2 atau 3 itu. Dan pemuda ini, karena kita sering dulu mengadu ayam, saya masih remaja, dia sudah bapak-bapak, tapi sering mengadu ayam bersama-sama. Jadi waktu mengadu ayam, istrinya dari jendela menonton. Jangan adukan ayam itu, nggak kasihan kalian. Diam kau, katanya. Saudara terjebak di bumi ini. Harapan saudara adalah surga. Barang siapa yang tidak setia pada perkara kecil, maka tidak akan diberikan perkara yang besar. Tapi apabila kau setia pada perkara yang kecil, maka kau akan diberikan perkara yang besar. Jangan sampai hal yang kecil ini menjebak kamu sehingga kau gagal mendapatkan perkara yang besar. Tetapi harusnya perkara yang kecil ini mengantarkan kamu sampai kepada perkara yang besar. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, makanya kata firman Tuhan, beriman di bumi ini. Coba dibaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Salah seorang membacakan kalau menemukan. Demikian firman Tuhan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, Allah tidak berkenan kepada dia. Beriman itu maksudnya di bumi ini. Bumi ini membuat kita harus beriman kepada surga. Dan kalau kita mengundurkan diri, mungkin oleh karena tekanan, mungkin oleh karena kesemarakan bumi ini, mungkin oleh karena kemolekan dan dandan bumi ini, dan kita meninggalkan iman kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Oleh sebab itu apapun yang kau kerjakan sekarang, jangan sampai engkau mengalihkan fokusmu dari surga oleh karena pekerjaanmu. Jangan sampai engkau mengalihkan fokusmu dari surga oleh karena pasangan hidupmu. Jangan sampai kau mengalihkan, yaitu fokusmu kepada surga oleh karena anak-anakmu, oleh karena kesibukanmu, oleh karena apapun. Bukankah kita
kita ini cukup berdosa? Sekali seminggu pun ke gereja, dalam seminggu yang ke gereja itu pun cuma 2 jam. Itu pun tidak serius kita dalam 2 jam itu. Ada yang bermain-main, ada yang malah tertidur, ada yang malah berolok-olok, ada yang malah mengata-ngatai pendetanya. Tidak maksimal kita yang 2 jam itu. Bahkan juga ada banyak bolong-bolong. Kita merasa ingin mendapatkan surga dengan kondisi sedemikian rupa. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Itu makanya kita harus setia di bumi ini. Aturan-aturan surgawi, aturan kerajaan Allah. Turunlah, jadilah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa kita. Walaupun kau ada di bumi ini, tapi aturan yang kau pakai itu aturan surga. Saudara yang kekasih dalam majelis. Oleh sebab itu, coba dibaca 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 23 sampai ayat 24 dan 27 sampai beberapa ayat nanti. Coba salah seorang baca 1 Korintus pasal yang ke-7, supaya saudara bisa memposisikan dirimu kepada pasanganmu, kepada bumi ini, kepada surga. 1 Korintus pasal yang ke-7. Coba dibaca ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Tunggu 27, langsung melompat 27. Mau truk gadis itu di motor. Ayo. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau engkau gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Terus, saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Terus. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian kepada pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Oke, puji Tuhan, hanya di situ saja. Saudara lihat bagaimana Paulus mengajarkan jemaat-jemaat di Korintus. Dari mulai pasal yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-34 ini. Kalau kau mau nikah silakan. Tetapi kalau kau mau menikah, maka engkau akan terbagi-bagi pikiranmu. Bagaimana menyenangkan istrimu, bagaimana menyenangkan pasangan hidupmu. Tapi kalau kau tidak menikah, maka engkau kudus dan menyenangkan hati Tuhan, dan semua fokusmu kepada Tuhan. Tetapi kalau kau sudah menikah, tidak berdosa, tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi hendaklah seorang yang beristri seolah-olah ia tidak beristri. Jangan menjadi terbalik. Laki-laki nakal, engkau yang beristri seolah-olah tidak beristri, sehingga dia pacaran lagi. Sehingga orang berkata, masa barang itu? Kan Alkitab berkata seolah-olah tidak punya istri. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya fokusmu kepada Tuhan walaupun kau punya istri. Banyak
banyak kita ini pasangan hidup kita mempengaruhi kita. Enggak mau aku lagi ke gereja bang, kalau kau begitu katanya. Ya udah kalau kau nggak ke gereja sama kita nggak ke gereja. Iblis senang. Itu kan buah daripada pernikahan yang begitu mantap. Lagi perempuan-perempuan ini, laki-laki juga banyak. Ya. Mandiri nggak ke gereja, mandiri nggak ke gereja. Istriku kalau mandiri nggak ke gereja, tinggal loh lawak. Tengah jalan mungkin saya juga agak ini, tapi ada sedikit. Ayo sih. Dia biasa sama waktu dia menunang, sapu. Biasanya kan termuda terkena tanah. Jadi terganggu, hilang yang pelayan segala macam. Saya naik mahal ini ganti dan bui biar kita kalau gitu saya pengen mau nengok pada itu leman ngambil. Tapi Alkitab katakan sedemikian rupa. Kalau kau beristri silakan. Bolehnya, kalau boleh jangan beristri. Tapi kalau yang sudah beristri nggak berdosa, boleh saja. Memang ada ayat yang lain berkata, apabila oleh karena hangus oleh hawa nafsu, maka lebih baiklah kau beristri. Lagi musim-musim dingin saya ngeding. Beristri mau daripada pusing saudara. Tetapi itu jangan sampai orang yang punya istri itu sehingga fokusnya kepada istri, fokusnya kepada suami, lalai kepada surga, lalai kepada pekerjaan Tuhan, lalai kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Itu makanya Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, kalau kau beristri, hendaklah seolah-olah kau tidak beristri. Tujuannya adalah supaya fokus kepada surga. Itu makanya perkara-perkara kecil, beristri atau tidak beristri itu perkara kecil. Jangan sampai ada orang berkata kalau kau tidak menikah, aduh saya nggak mau lagi lah, nanti bilang ini kau baru tidak laku, saya malu di kampung. Itu perkara kecil inang. Jangan jadi berdosa orang kau bikin. Toleh maisi betul, sasak masalma beristri seseorang ruani. Dan tuh dihutak buru-buru di orang. Jangan sampai berdosa. Beranak tidak beranak itu juga perkara kecil. Jangan sampai ada orang sampai menjadi berdosa oleh karena itu. Semua yang ada di bumi ini, semuanya perkara-perkara kecil. Itulah sebabnya kita katakan bahwa kau tidak setia kepada milik orang lain. Siapakah yang akan memberikan kepada harta yang sesungguhnya? Yang kedua saudaraku, kata firman Tuhan selain setia adalah kalau kau tidak benar kepada perkara kecil, kepada harta orang lain. Kata tidak benar di sini dipakai dalam bahasa aslinya adalah adikos. Orang Batak juga pakai adikos ini. Apa yang mau ditanami? Adikos, kan adikos itu. Artinya adikos di sini adalah bukan benar atau tidak benar, tetapi adikos di sini adalah tidak bisa dipercaya. Di sini banyak orang-orang percaya yang terjebak karena dunia ini memang sudah mengajarkan kepada kita supaya tidak perlu memperhatikan, mempertanggungjawabi, peduli dengan milik orang lain. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau kau tidak peduli dengan milik orang lain, itu kata firman Tuhan. Kalau kau tidak benar kepada milik orang lain, maka siapakah yang akan mempercayakan milikmu sendiri kepadamu, kata Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya pernah mobil saya dipinjam. Waktu mereka mau berangkat, saya tunjukin, ini AC-nya ya. Ini begini. Dan mereka jalan saudaraku, AC-nya dingin. Sampai mereka pulang, melatih. Ya. Pas saya mau pergi, AC-nya kok nggak dingin ini. Saya tanya kepada dia, dari awal pun kami pakai begitu kok. Kan saya tunjukkan kali, iya tapi nggak kami pakai. Saya tanya kepada anaknya, waktu berangkat tadi,
Panas-panasan lah klaimnya. Oh enggak, waktu berangkat kami enak. Pulangnya baru panas katanya. Berarti waktu berangkat mereka pakai AC. Pulangnya baru rusak AC-nya. Sampai di sana tinggalkan. Say goodbye. Saya lah capek-capek pergi mengantar ke tukang AC. 1 hari waktu ku tinggal situ. Berapa? 1.200.000. Lema, bayar 1.200.000. Tidak bisa dipercaya, saudaraku. Banyak orang seperti terjebak. Mungkin mereka berpikir, ngapain saya susah-susah bukan punyaku? Mungkin dia berpikir, ngapain susah-susah? Saya hanya ngontrak kok. Yang punya rumah ini bukan saya, Allah. Bocor sana, bocor sini tinggalnya. Halo, bocor aja bumon. Paling kan? Dia mau bayar kontrakan. Ada gue mau. Ayo wah. Tiap tahun harusnya naik. Ini tiap tahun more. Nah, sorry pada sana gue. Jauh tiap tahun more. Ayo wah, mana jual mana aku. Sebenarnya mengkasih nama manusia. Itu sebabnya bumi ini sebagai protektif, sebagai alat, sebagai wadah, sebagai instrumen untuk memobilisasi saudara pergi ke surga. Jadi banyak orang acu tak acu, tidak mau tahu dengan harta orang lain. Kalau saudara tidak bertanggung jawab kepada harta orang lain, Yesus berkata, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kau tidak bertanggung jawab di bumi ini, hidup selewengan, hidup asal-asalan, hidup tidak karu-karuan, hidup tidak bertanggung jawab, kira-kira siapa yang akan memberikan perkara yang besar itu kepadamu? Perkara kecil pun kau tidak bertanggung jawab. Perkara kecil pun kau ogah-ogah. Perkara kecil pun kau menunda. Perkara kecil pun kau melawan. Perkara kecil pun kau tidak mau tahu. Tidak mau tahu dengan perkara kecil, tapi mau surga. Jangan mimpi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hidup benar, kata firman Tuhan, adikos, tidak bisa dipercaya. Coba baca Lukas pasal ke-10 tadi. Mana tahu saya lupa. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Lukas 16 ayat 10, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar, kata tidak benar ini dipakai dengan kata-kata adikos, unhonest, unrighteous. Apakah kau dipercaya oleh Tuhan? Itu intinya. Saya mau ke surga, silakan. Dengan mulut manismu, dengan sopan santunmu, tutur katamu, mungkin hamba-hamba Tuhan akan terpedaya. Mungkin mereka akan berkata, oh ini orang yang saleh. Tapi Tuhan tidak bisa kau bohongi. Makanya pengamsal berkata, jangan berbisik di kegelapan, sebab dinding punya telinga, ia akan memberitahukan kepada raja. Sekarang aku yang kasih dalam nama Yesus. Persoalannya sekarang bukan orang percaya kepada kau atau tidak, tetapi apakah Tuhan percaya kepada kamu? Kalau orang lain bisa kau kibuli, kalau orang lain bisa engkau tipu, kalau orang lain engkau bisa buat kalimat-kalimat yang samar-samar yang kami tidak tahu. Tetapi sesungguhnya waktu kau mengerjakan sesuatu tanpa tidak ada tanggung jawab, tidak peduli, Yesus Tuhan akan melihat dari surga. Ini orang bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Coba baca dalam Injil Matius pasal yang ke 25. Lukas 19 lah dulu, 19 ayat 16 sampai 24. Coba salah seorang baca. Lukas 19 ayat 16 sampai 24. Bahwa Tuhan ini pergi memberikan yang seorang 5 mina,
yang seorang lagi 3 mina, yang seorang lagi 1 mina. Mina ini adalah mata uang. Sehingga waktu dia kembali, maka dia berkata, mana uang yang kuberikan kepadamu untuk kau jalankan? Maka yang satu berkata, ini 10. Maka tuan ini berkata, baik sekali engkau, hambaku, engkau sudah setia pada perkara yang kecil, maka terimalah 10 kota ini kepadamu. Lihat, kalau dia setia untuk menjalankan yang 5 tadi atau menjalankan yang 3 tadi, maka hasil yang berlipat kali ganda itu, perkara yang lebih besar dan yang dikerjakan pertama sekali, maka Tuhan berkata, maka ambillah, kuasailah, maka di sana engkau menjadi pemilik, penguasa di sana 10 kota. Dikatakan, engkau sudah setia pada perkara kecil, maka terimalah 10 kota. Yang satu berkata, terimalah 5 kota. Pokoknya mereka yang setia pada perkara kecil itu, maka akan diberikan kepada dia. Baik yang pertama, mina yang pertama itu tetap dia punya, tambah lagi hasilnya itu juga dia punya. Tetapi yang seorang yang menyimpan dalam satu tangan dan mengata-ngatai tuannya itu, aku pikir tuan-tuan yang kejam, tuan yang jahat, tuan yang tidak menabur tapi ingin semua menjadi untung. Maka kau tahu begitu saya sifatnya, maka ambil daripada sana, maka berikan kepada yang 10 mina.